Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Terima kasih sudah nonton video saya ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki, amin. Oke, pada video kali ini saya tuh mau unboxing. Alhamdulillah tuh dibeliin chopper sama suami ya teman-teman. Nah ini mereknya saya milih yang Meiko karena menurut saya ini salah satu chopper yang sangat multifungsi ya, soalnya dia tuh udah di 5 in 1, sangat banyak banget kelebihannya dan keuntungannya. Nah ini begitu buka kardus tuh dapat golden ticket yang bisa dikerjakan langkah-langkahnya, nantinya tuh bisa dapat hadiah gitu. Terus dari tampak luarnya tuh seperti ini ya teman-teman, kardusnya sudah ada keterangannya kalau si Meiko ini udah 5 in 1. Nah nantinya kalau sudah kita unboxing, kita akan mendapatkan komponen produk berupa wadah kaca, kemudian ada mesinnya yang kecepatannya 1-2, lalu ada gelas jus, ada gelas kecil untuk bumbu-bumbu yang kering atau bumbu sedikit, dan ada untuk garlic peeler atau dia bisa untuk pengupas bawang putih dan pengocok telur. Kemudian ini di kardusnya juga memperlihatkan kelebihan-kelebihan dari produk Meiko ya teman-teman. Nah yang membuat saya sangat tertarik ialah M glass bowl sama M allow blade. Artinya adalah gelas kacanya tuh terbuat dari kaca yang anti bakteri dan bisa mengurangi bau. Lalu M allow blade-nya adalah pisaunya tuh terbuat dari titanium terbaru ya, yang artinya bisa membuat bakteri tidak berkembang biak sehingga makanan lebih sehat dan higienis teman-teman. Lalu ini ada buku panduannya juga, ada 3 bahasa. Nah teman-teman bisa milih bahasa mana yang mudah dipahamin. Kalau saya pasti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ada di akhir, mulai dari cara penggunaan, terus produk-produk ini harus seperti apa, cara perawatannya ada di buku semua, dibaca aja, insya Allah mudah dipahami ya teman-teman. Oke, tiba saatnya kita unboxing semuanya. Nah ini yang pertama ada botol jus. Jadi botol jusnya ini berbahan tritan ya, sekelas botol bayi yang tahan terhadap suhu tinggi dan tidak beracun, sehingga bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Dan ini ada penutupnya, ada gagang penutupnya juga, jadi ini nanti ditutupkan ke botol jusnya ini ya setelah selesai kita ngejus, sehingga nanti bisa kita simpan di kulkas dengan aman langsung dan bisa dibawa kemana-mana juga.
Terus ini ada gelas gilingan kecil dan pisau mixer ya teman-teman. Untuk pisau mixernya ini selain digunakan untuk gelas gilingan kecil, juga bisa digunakan untuk gelas jus yang tadi ya. Nah ini gelas gilingannya tuh sangat cocok banget untuk kita-kita yang buat bumbunya nggak terlalu banyak ya. Jadi tidak meninggalkan bumbu-bumbu terlalu banyak di gelas gilingannya. Lalu ini mesin mixernya yang berbahan tembaga dengan daya 250 watt, sangat rendah banget, hemat listrik dan tenaga besar, dan tentunya tidak berisik ya. Nah ini bagian bawahnya tuh ada penutup konversi ya, jadi nanti bisa dibuka tutup sesuai penggunaan ya, mau untuk yang bikin jus atau bikin mixer yang wadah kaca besar ini. Dan ini ada karet untuk bagian bawah si wadah kacanya agar tidak bergeser-geser saat kita gunakan nanti. Dan ini adalah wadah kacanya yang salah satu kelebihannya yang sangat membuat saya jatuh cinta ya, karena dia berbahan kaca antibakteri dengan tambahan ion Ag+ ya teman-teman, sehingga ini secara efektif bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan tentunya bisa mengurangi bau. Terus ini ada untuk pengupas bawang putih atau pengocok telur ya teman-teman, dia tuh berbahan plastik dan karet bagian bawahnya. Jadi ini sangat membantu banget saat kita masak besar untuk cepat-cepat ngupas bawang putih atau kocok telur juga bisa. Dan ini mata pisaunya atau M-Alloy blade yang terbuat dari titanium terbaru ya teman-teman. Jadi ini salah satu keunggulan yang sangat diminatin oleh banyak pembeli, karena dia ini bisa menghambat bakteri tidak berkembang biak sehingga makanan bisa lebih sehat dan higienis. Selain itu, si pisaunya ini juga bisa mengunci kesegaran daging ya teman-teman. Jadi insya Allah beda dengan merek lainnya. Nah ini adalah komponen-komponen produk yang akan kita dapatkan kalau kita beli mixer dari Meko ya teman-teman, yang 5 in 1. Ini banyak banget keuntungan dan kelebihannya. Selain itu juga ada beberapa pilihan warna lainnya ya. Terus ini saya mau mencoba untuk memixer menggunakan botol jus ya. Nah ini sebelumnya jangan lupa dibuka dulu penutup mesin mixernya. Jadi di samping mesin mixer itu ada tombol. Nah kita pencet aja, nanti bisa langsung kebuka seperti ini ya. Dan untuk yang bagian atas ini kalau kita buka, ini digunakan untuk memixer menggunakan gelas jus dan gelas kecil ya teman-teman. Dengan menggunakan pisau yang hitam ini langsung kita masukkan seperti ini. Ini sama saat kita menggunakan chopper atau blender ya, penggunaannya di atas seperti ini. Dan jangan lupa kalau menggunakan mixer chopper ini nanti penutup konversi yang bagian atas tuh harus diatur ya, ditutup atau dibuka. Kalau kita menggunakan yang untuk mengejus atau gelas gilingan yang kecil ini, yang bagian atas itu kita tutup ya, penutup konversinya harus ditutup, baru nanti bisa digunakan untuk mengejus atau menggiling bumbu kecil sedikit. Kita tutup kembali kalau tidak digunakan ya teman-teman. Kemudian ini saya mau mencoba untuk yang wadah besarnya ini, mau saya pasang dengan mata pisaunya. Jangan lupa pelindung pisaunya dilepas terlebih dahulu, lalu kita pegang bagian atas dan kita masukkan seperti ini dengan menyelaraskan sama alurnya ya teman-teman, searah jarum jam. Nah untuk yang pisau kedua ini kita pegang yang bagian atas juga. Nah untuk mengetahui bagian atas yang mana itu ada kayak gerigi-geriginya ya teman-teman. Nah itu yang ada geriginya tuh di atas, dipasang berputar seperti ini, seperti arah jarum jam gitu ya teman-teman. Nah ini kalau mau dilepas juga kita pegang atasnya lagi agar tangan kita aman, tidak kena pisaunya. Lalu untuk memasangkan pengupas bawang putih ini kita masukkan aja di lubang yang di bawahnya itu ya teman-teman. Ini tuh menurut saya sangat inovasi terbaru ya, sangat bagus banget.
Nah, dimasukkan aja seperti ini. Kemudian ini adalah penutup konversi yang ada di bagian bawah mesinnya ya teman-teman. Ini ada dua cara dibuka kalau kita mau memixer daging dengan wadah kaca yang besar, dan ditutup kalau kita mau bikin jus ya teman-teman, atau gelas yang kecil tadi. Lalu jangan lupa ditutup ya saat mau kita gunakan nanti agar bisa berfungsi, karena kita harus memastikan apakah wadah dan badan sudah terpasang dengan benar. Kalau misal kita saat merakit tidak dipasang dengan benar, nanti produknya tidak akan berfungsi ya teman-teman, sehingga harus kita cek terlebih dahulu sebelum kita mencolokkan ke listrik ya. Dan saatnya ini mau saya bersihkan semuanya terlebih dahulu, baru nanti mau saya coba ya dengan menggunakan bahan-bahan pastinya, agar kita bisa tahu bisa berfungsi dengan benar atau tidak. Karena tujuan saya membeli chopper ini tuh ingin saya gunakan untuk beberapa macam kebutuhan di dapur ya, yang pastinya harusnya tuh untuk bakso, mungkin untuk menggiling daging. Cuman karena belum ada stok daging, jadi ini saya mau mencoba bikin jus terlebih dahulu. Kebetulan di rumah tuh ada stok stroberi lumayan, jadi ini mau saya buat untuk jus stroberi. Jangan lupa stroberinya dicuci juga ya teman-teman. Nah, ini udah selesai saya cuci. Kemudian ini saya mau menggunakan gelas yang lumayan besar, lumayan tinggi untuk gelas jus ya teman-teman. Dipotong-potong juga, jadi kalau misal kita menggunakan mixer atau blender atau apapun itu, usahakan bahan-bahannya harus dipotong terlebih dahulu ya. Kemudian kita tambahin air yang batas maksimalnya tidak boleh melebihin, ada tulisan di botol jusnya itu maksimal ya teman-teman, jadi nggak boleh melebihin batas maksimal dari gelas jusnya ini sendiri. Kemudian kita buka dulu penutup mesin mixernya, baru kita ini kita gunakan pisau mixernya yang kecil yang hitam seperti ini, dan ini penutup konversinya harus ditutup ya teman-teman. Nah, itu nanti ada keterangannya, harus anak panahnya menunjuk si bagian keterangannya yang mau kita gunakan untuk apa ya, karena ini mau saya buat jus jadi harus ditutup. Bagian bawahnya pokoknya jangan lupa dicat ya, bagian bawahnya, baru kita sesuaikan mau kecepatan 1 atau 2. Nah, ini tuh kecepatannya harus dipegang ya teman-teman, tidak bisa kita lepaskan gitu. Kalau kita lepaskan nanti dia tidak bisa berfungsi, nanti dia akan mati ya si mixernya ini. Kalau di blender kan kita pencet aja bisa langsung nyala sendiri ya, kita tinggal udah bisa, tapi kalau ini harus kita pegangin. Dan ini udah selesai, terus ini mau saya tutup dengan penutup botolnya. Masya Allah, ini ada pegangannya ya, jadi ini bisa kita bawa keluar-luar juga, tidak hanya di rumah aja. Kemudian ini saya mau mencoba untuk yang pengupas bawang putih menggunakan gelas bowlnya ya teman-teman. Nah, ini kita siapkan dulu bahannya sama gelas bowlnya, dan jangan lupa untuk kita pasangin karet bagian bawah gelas bowlnya ya teman-teman, seperti ini agar nanti tidak bergeser-geser. Dan ini kita masukkan juga terlebih dahulu pisau atau pengupas bawang putihnya, baru kita masukin si bawang putihnya. Harus memperhatikan batas maksimalnya juga ya teman-teman, ada keterangan di gelas bowlnya, jadi harus dilihat. Kemudian ini kita cek lagi untuk penutup konversinya. Nah, kalau misal kita mau menggunakan yang gelas bowl ini, jadi penutup konversinya ini harus dibuka ya teman-teman, seperti ini, diputar aja, digeser, nanti bisa langsung kebuka dan kita masukkan ke atas seperti ini. Nah, ini kita mau diatur berapa kecepatannya juga bisa.
Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Menurut saya ini sangat bagus, karena kalau misal kita butuh waktu yang cepat, ini bisa membantu ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini teman-teman, dia bisa terkelupas seperti ini. Emang ada sih sebagian yang belum terkelupas secara maksimal, cuman ini bisa memudahkan ya, kita bisa langsung kupas dengan tangan, udah bisa. Dan ini presentasinya dari 100%, ini menurut saya pengupas bawang putih bisa 95% ya teman-teman. Jadi banyak banget yang bisa terkelupas. Selanjutnya ini saya mau mencoba untuk yang botol kecil. Kebetulan saya mau masak ya teman-teman, sehingga sekalian saya buat bumbu, dan bumbu masakan saya sehari-hari itu sedikit banget seperti ini ya. Jadi ini botolnya sangat cocok untuk saya yang bikin bumbunya enggak banyak. Nah, kita potong-potong terlebih dahulu ya bahan-bahannya, dan jangan lupa yang bagian bawah penutup konversinya harus dipastikan harus dengan keadaan tertutup ya kalau kita mau menggunakan botol kecil. Terus kita buka juga penutup bagian atasnya seperti ini, baru kita masukkan seperti ini teman-teman. Intinya kalau kita mau menggunakan mixer, kita harus memastikan penutup konversi yang bagian bawah harus dibuka atau ditutup gitu ya teman-teman. Nah, ini hasil dari menggunakan mixer dengan saya membuat bumbu ya. Ini hasilnya tuh bagus banget, seperti kalau kita ngulek-ngulek pakai tangan manual ya teman-teman. Ini menurut saya sangat rekomen banget untuk teman-teman yang mau cari mixer merek apa. Meiko ini salah satu yang menurut saya sangat dinanti-nantikan. Alhamdulillah udah datang. Semoga teman-teman bisa bermanfaat, bisa jadi referensi setelah lihat video saya ini ya. Harganya tuh 500 ribuan, jadi sangat lumayan ekonomis ya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah nonton video saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.